Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Putri Rahmadani dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi atau biasa disebut juga dengan LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi atau LHO mempunyai tujuan untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi terdapat 7. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibahas ialah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Next, struktur teks laporan hasil observasi versi 1. Struktur teks laporan hasil observasi versi 1 terdapat 2 struktur utama, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum atau klasifikasi merupakan bagian pembuka atau pengantar tentang hal yang dilaporkan. Pada tahapan ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Dan yang kedua, anggota aspek yang dilaporkan. Anggota aspek yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang sedang diamati. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi versi kedua. Struktur teks laporan hasil observasi versi kedua terdapat 4 struktur utama, yaitu definisi umum, merupakan pembukaan yang berisi pengertian tentang suatu hal yang tengah dibahas di dalam teks. Yang kedua, definisi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok dan setiap paragraf atau penjelasan rinci. Yang ketiga, definisi manfaat, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Dan yang terakhir, penutup, merupakan bagian rincian akhir dari teks. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri kebahasaan. Teks laporan hasil observasi terdapat 9 ciri kebahasaan, yaitu yang pertama, penggunaan verba. Verba adalah kata-kata yang menyatakan suatu tindakan dan sering juga disebut kata kerja. Yang kedua, penggunaan frasa. Frasa adalah kata-kata yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang mengandung satu fungsi makna. Frasa sering juga disebut dengan kelompok kata. Yang ketiga, penggunaan sinonim. Sinonim merupakan kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda, misalnya pelafalan dan tulisan. Namun kata-kata tersebut sebenarnya mempunyai makna yang sama atau mirip. Yang keempat, penggunaan antonim. Antonim merupakan kata-kata yang mempunyai makna yang saling berlawanan satu sama lain. Yang kelima, penggunaan nomina. Nomina adalah kata-kata yang sering juga disebut dengan kata benda. Yang keenam, penggunaan konjungsi atau kata hubung, seperti dan, atau, tetapi, ketika, dan lain-lain. Nomor 7, penggunaan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Yang kedelapan, penggunaan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur kalimat, baik S plus P atau S plus P plus O atau S plus P plus O plus K. Dan yang terakhir adalah nomor 9, penggunaan istilah. Istilah dalam teks laporan hasil observasi ialah kata-kata yang bersifat keilmuan atau teknis atau sering juga disebut dengan kata-kata ilmiah. Setelah semua dibahas tentang ciri-ciri,
struktur dan pengertian dari teks laporan hasil observasi, sekarang kita akan memasuki ke contoh teks laporan hasil observasi, yaitu berjudul Komodo. Komodo merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bedanya, ukuran hewan ini sangatlah besar. Komodo merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori dilindungi. Komodo sudah dicanangkan menjadi satwa nasional bagi negeri ini. Contoh teks di atas adalah pernyataan umum. Jika dilihat dari jauh dan dilihat secara sekilas, komodo tampak seperti biawak biasa. Tetapi, ketika diperhatikan dengan seksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia, atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya, sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo ini memiliki badan yang panjang, lebih besar dari kepalanya. Kepalanya agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna, mulutnya agak memanjang, giginya banyak, menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Gigi komodo cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada tepiannya. Kulitnya bersisik dan tampak keras, namun memiliki pola yang indah. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman dengan sedikit bias kuning keemasan. Pada bagian leher terdapat lipatan-lipatan kulitnya yang bersisik. Lipatan tersebut ditemukan pula di bagian ketiak depan dan lipatan paha bagian belakang. Bagian punggung ekornya bersisik menyerupai gergaji dengan arah miring ke belakang. Cakar komodo sangatlah tajam dan menukik. Bentuknya mirip cakar burung elang, warnanya hitam legam dan biasa digunakan untuk bertarung melawan mangsanya. Teks di atas merupakan deskripsi bagian. Binatang ini boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Komodo merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Teks di atas merupakan bagian dari struktur teks laporan hasil observasi atau deskripsi manfaat. Oke, mungkin cukup segitu aja penjelasan materi bahasa Indonesia, struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi dari Aini Putri Rahmadani. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila terjadi kesalahan-kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm such a happy person.